Awal cerita diperkenalkan seorang pria bernama Lemuel Gulliver yang sudah bekerja puluhan tahun sebagai pengantar surat di sebuah perusahaan media. Bayangin aja tuh, 10 tahun tapi nggak pernah naik-naik jabatan. Dia jatuh cinta dengan seorang perempuan bernama Darcy Silverman, seorang penulis traveling yang bekerja di perusahaan yang sama. Gulliver ingin lebih dekat lagi dengan Darcy, tapi dia hanyalah karyawan rendahan di kantor itu. Dia mencari cara supaya bisa dekat dengan Darcy, dan akhirnya Gulliver mencoba untuk menjadi seorang penulis traveling juga. Tetapi dia kesusahan saat menulis artikel pertamanya. Otaknya ngeblank dan dia kehabisan ide. Akhirnya terbesit pikiran dia mengcopy paste artikel punya orang lain lalu menunjukkannya kepada Darcy. Karena artikelnya bagus, Darcy pun kemudian memberikan pujian kepada Gulliver. Dan dia menyarankan supaya sering-sering piknik agar bisa dapat inspirasi untuk menulis artikel lagi. Tapi entah apa yang merasuki pikiran Gulliver. Akhirnya dia memutuskan untuk traveling ke segitiga Bermuda. Perjalanan menuju ke sana sangat membosankan, jadi dia menghabiskan waktunya untuk membaca majalah sampai tertidur. Tanpa disadari, tiba-tiba Gulliver sudah berada di tengah lautan ganas dengan ombak yang tinggi dan perahunya menuju ke arah pusaran air yang sangat besar. Tak lama kemudian dia tersedot masuk ke dalam. Keesokan paginya Gulliver terbangun dan sudah terdampar di pinggir pantai. Ia tak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Tiba-tiba sekumpulan pria kerdil mendekati dia. Salah satu pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jenderal Edward, seorang komandan pasukan di negeri Lilliput. Dia berkata kalau Gulliver ditangkap karena mencoba masuk ke negeri itu. Gulliver panik dan ketakutan melihat manusia-manusia kerdil itu. Dia berusaha melarikan diri tapi dengan mudahnya tertangkap lagi. Gulliver dirantai dan dipenjara di dalam sebuah gua yang terletak di pulau terpencil. Ternyata dia tidak sendirian. Ia kemudian berkenalan dengan seorang narapidana bernama Horatio. Dia dipenjara oleh Edward karena jatuh cinta kepada Putri Mary yang menurut Gulliver adalah alasan yang sangat konyol sekali. Horatio menjelaskan bahwa di negeri Lilliput orang miskin yang jatuh cinta kepada anggota keluarga kerajaan akan dianggap kriminal dan harus dihukum seberat-beratnya. Karena ukuran badan Gulliver yang sangat besar, Jenderal Edward akhirnya menggunakan kesempatan ini untuk menyuruhnya membajak sawah. Tapi tak lama kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan adanya serangan dari negara sebelah, yaitu negara Bloodfusion. Edward berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan Putri Mary. Horatio mempunyai feeling jika sang putri sedang dalam bahaya besar. Lalu dia memohon kepada Gulliver untuk segera menyelamatkannya. Tanpa pikir dua kali, Horatio kemudian melepas rantai yang menahan Gulliver. Pasukan Bloodfusion yang mau menculik sang putri dikejutkan dengan tubuh raksasa Gulliver dan akhirnya dia berhasil membawa Putri Mary ke tempat yang aman. Lalu Horatio datang menemuinya. Tak lama kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan adanya kebakaran. Gulliver lari secepat mungkin untuk menemukan lokasinya, dan yang terbakar ternyata adalah kastil kerajaan. Raja Theodore terjebak di dalam ruangan dengan kobaran api yang sangat besar. Gulliver mempunyai ide gila untuk memadamkan api itu, dan akhirnya dia membuka celana kemudian menggunakan air pipisnya untuk menyelamatkan Raja Theodore dari kebakaran itu. Bagaimana rasanya ya? Sang raja sangat berterima kasih kepada Gulliver karena telah menyelamatkannya, dan dia merayakan hari itu dengan mengadakan acara makan malam. Di malam harinya, raja dan ratu bertanya, apakah Gulliver berasal dari pulau terlarang? Gulliver pun bingung dengan pertanyaan itu. Dia kemudian menjelaskan kalau dia berasal dari New York. Dan di kota asalnya, dia adalah seorang pahlawan pemberani. Sang raja kemudian menawarkan membangun tempat tinggal untuk Gulliver. Tanpa pikir panjang, Gulliver dengan senang hati menerima tawaran Raja Theodore. Negara Lilliput dikenal dengan keahliannya dalam membangun sesuatu. Mereka membangun rumah idaman Gulliver dalam waktu yang sangat singkat.
Tak hanya itu, Gulliver juga membangun sebuah teater agar bisa dinikmati oleh semua warga Lilliput. Dengan bantuan Gulliver, Horatio akhirnya bisa menemui dan berbincang-bincang dengan Putri Mary. Tapi obrolan mereka didengar oleh Edward dan membuatnya semakin benci dengan Gulliver dan Horatio. Di malam harinya, Edward berhasil menemukan puing-puing perahu dan handphone Gulliver. Gulliver sangat senang dengan hasil temuan Edward. Kemudian dia membuka dan mendengarkan voicemail di handphonenya yang ternyata dari Darcy. Darcy sangat kecewa dan marah dengan Gulliver karena artikel yang ditulis sebelumnya ternyata hasil copy paste dari orang lain, yang membuatnya Darcy terkena masalah besar di kantornya. Mendengar perkataan Darcy, Gulliver merasa bersalah dan sedih. Keesokan paginya, Edward berusaha meyakinkan Raja Theodore jika dia harus menyingkirkan Gulliver secepatnya. Tetapi Raja Theodore malah mengangkat Gulliver menjadi jenderal perang negeri itu. Hal itu membuat Edward semakin emosi dan membenci Gulliver. Dia kemudian dengan sengaja mematikan pertahanan laut. Dan kesempatan ini digunakan negara Blade Fusion untuk menyerang. Gulliver lalu dipanggil untuk melawan balik serangan Blade Fusion. Ia sebenarnya tak ingin terjadi adanya peperangan. Kemudian ia menemui Raja Blade Fusion dan menyarankan agar pura-pura takut lalu kabur. Tapi sang raja menolak dan malah menyerang Gulliver dengan ratusan serangan meriam. Peluru meriam itu membuat Gulliver sedikit geli dan dia dengan mudahnya mengusir armada Blade Fusion dari wilayah Laut Lilliput. Raja dan ratu semakin suka dengan Gulliver. Mereka merenovasi kota sehingga menyerupai kota New York, kota kelahiran Gulliver. Dia juga mendapat servis istimewa dari kerajaan dengan membangun tempat bermain, tempat pijat, bahkan potong rambut. Melihat kesuksesan Gulliver, Edward semakin iri, ditambah lagi Putri Mary memutuskan hubungan pertunangannya dengan Edward. Karena emosi, akhirnya dia menemui Raja Blade Fusion dan memohon untuk membantunya menjalankan rencana jahatnya. Ternyata Edward berencana membuat robot raksasa yang terinspirasi dari majalah Gulliver yang ditemukan di pantai kemarin. Di tengah konser musik, tiba-tiba dikejutkan dengan bunyi lonceng yang menandakan adanya serangan lagi. Tak lama kemudian, sebuah mesin yang bentuknya seperti tong sampah datang menghampiri Gulliver. Ternyata itu adalah mesin ciptaan Edward, dan kemudian dia menantang Gulliver untuk berduel. Gulliver meremehkan mesin ciptaan Edward yang bentuknya mirip seperti tong sampah itu. Tapi ternyata mesin itu berubah menjadi robot raksasa yang bahkan ukurannya lebih besar daripada badan Gulliver. Gulliver berusaha menjatuhkan robot itu, tapi tidak berhasil. Edward kemudian dengan mudahnya menarik celana dalam Gulliver dan membuatnya malu di hadapan raja dan ratu. Karena kesakitan, Gulliver akhirnya menyerah. Dia kemudian berkata bahwa dia bukanlah pahlawan, melainkan seorang pengecut. Ia lalu meminta maaf karena mengecewakan semua orang. Akhirnya Edward mengikat badan Gulliver di atas sebuah rakit lalu mengirimkannya ke pulau terlarang. Setelah sadar, Gulliver mengira kalau dia sudah kembali ke dunia normal, tapi ternyata dia berada di tempat yang jauh lebih mengerikan. Seorang gadis cilik raksasa menangkap Gulliver dan memasukkannya ke dalam rumah boneka, lalu bermain dengannya setiap hari. Gulliver merasa ketakutan, jadi dia selalu menuruti permintaan gadis raksasa itu. Kembali ke negeri Lilliput, tak disangka ternyata Darcy juga terdampar di sana, dan akhirnya dia pun ditangkap oleh Edward. Horatio melihat itu semua dan kemudian berencana pergi ke pulau terlarang untuk memberitahu Gulliver. Dia berusaha mengajak Putri Mary agar mau pergi bersamanya, tapi Mary menolak karena takut Edward akan menyakiti ayah dan ibunya yang berada di penjara. Horatio berhasil sampai ke pulau terlarang dan menemui Gulliver. Dia memberitahu kalau Darcy terdampar dan sudah tertangkap oleh Edward. Gulliver merasa tambah menyesal setelah tahu kalau Darcy jauh-jauh dari New York ternyata rela pergi mencarinya. Horatio kemudian meyakinkan Gulliver agar berani dan percaya diri untuk menyelamatkan Darcy. Apa yang dikatakan Horatio ada benarnya juga. Gulliver tak mau wanita yang dicintainya disakiti oleh Edward.
Mereka berdua akhirnya kembali ke negeri Lilliput dan secepat mungkin menemui Darcy di dalam penjara. Di kesempatan ini, Gulliver meminta maaf karena tindakan bodohnya dan kemudian berkata dengan jujur bahwa selama ini dia menyukai Darcy dan rela melakukan apapun agar bisa dekat dengannya. Mendengar kejujuran Gulliver, hati Darcy pun luluh dan dia memaafkannya. Terus dia bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang agar bisa menolong kerajaan Lilliput? Gulliver punya ide dan kali ini dia akan membuktikan kalau dia bukan pengecut lagi. Jadi Gulliver balik menantang Edward dan robot ciptaannya untuk rematch. Dengan sepenuh tenaga, Gulliver mencoba melawan Edward, tapi robot itu sudah di-upgrade dan punya bermacam-macam senjata. Melihat Gulliver yang hampir kalah, Horatio dengan berani memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam robot milik Edward dan berhasil mencabut sumber tenaga listrik di dalamnya. Kesempatan ini digunakan Gulliver untuk melancarkan serangan balik dan akhirnya bisa mengalahkan robot Edward. Melihat keberanian Horatio, Putri Mary tambah jatuh cinta kepadanya. Raja Theodore kemudian memberikan restu kepada mereka berdua untuk menikah. Kerajaan Lilliput berhasil memperbaiki perahu milik Gulliver. Dia dan Darcy akhirnya bisa kembali ke kota New York dan kisah mereka berdua pun berakhir dengan happy ending. Lalu film pun selesai.